Halo semuanya, apa kabar? Piye kabare? Nelina Hena channel. Oke, halo. Lama banget gak ketemu. Ya, sungguh sangat lama. Gak juga sih. Terakhir kali buat video story time kayaknya waktu panel ya, waktu buka paket. Oke, jadi malam ini sekarang udah jam 11:30 malam dan aku tiba-tiba pengen buat video. Enggak sih, enggak tiba-tiba, sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu aku mau buat video, cuman karena masih sibuk sama kampus mengajar jadi belum sempet buat. Jadi emang akhir-akhir ini aku lagi pembekalan buat kampus mengajar, terus juga belum sempet istirahat. Jadi akhir-akhir ini juga semakin bertambahnya usia malah jadi banyak penyakit. Jadi kemarin sempat sakit juga. Oke, jadi malam ini kita bakal story time. Aku bakal cerita soal KTM. Sebenarnya aku mau cerita banyak banget, cuman kali ini kita fokus ke KTM dulu aja, soalnya itu yang masih segar di ingatan, yang masih baru-baru ini banget. Kalau yang lain sebenarnya udah agak lama. Kayak aku sebenarnya juga mau cerita soal pameran seni untuk mata kuliah seni rupaku, yang juga beberapa video aku ceritain soal suka dukanya dan sampai ke puncaknya ya pameran itu, cuman belum aku ceritain. Terus aku juga mau cerita soal jadi juri segala macam, banyak banget yang mau aku ceritain, tapi hari ini kita fokus cerita soal KTM aja, soalnya itu pun kayaknya satu video sebenarnya nggak cukup seseru itu, tapi kita cerita aja. Oke. Jadi mau cerita waktunya sebenarnya agak cepet banget dari KTM, enggak sih, pendaftaran terus tiba-tiba keterima terus tiba-tiba berangkat. KTM itu waktunya nggak cepet, jadi emang waktunya nggak lama, emang agak set gitu loh, kayak secepat itu gitu. Iya, jadi awalnya di grup ada pendaftaran KTM, info di grup GMNI Unira. Terus habis itu aku sebenarnya pengen, soalnya aku pengen itu kenapa, karena aku rasa ya setelah KTD ada KTM, ya udah ikut aja gitu, bukan alasan karena KTM. Ya pokoknya intinya cuma pengen step selanjutnya dari KTD aja gitu loh, di GMNI gitu. Habis itu aku ngomong deh ke ngechat Bung Il, Bung ayo ikut atau gitu, kalau nggak salah gitu deh, aku lupa soalnya chatnya gimana. Terus ya ayo, terus aku bilang oke, aku lagi ngechat Sarina yang lain juga buat ngajakin ikut biar gak cuma aku doang gitu. Terus aku ngechatin temen-temen, awalnya beberapa mau ikut, terus kesortir sama beberapa kegiatan segala macam, dan akhirnya kayak bisa ikut. Jadi aku bilang oh ya udah, tinggal aku sambung Il, mampus, karena kataku rame-rame kan seru pastinya. Terus kalau cuman berdua kayaknya kurang rame gitu. Terus ya udah di aku, tapi nggak mungkin mundur juga, soalnya aku katanya memang pengen ikutan aja gitu. Terus ya udah deh, tetap ikutan sama Bung Il. Terus Bung Il beberapa hari sebelumnya aku bilang, Bung aku nggak ikut deh kalau Serenanya nggak ikut, masa aku sendiri, aku bilang gitu. Terus kata Bung Il, nggak apa-apa kok, ada aku, kamu nggak sendiri banget gitu. Terus oh, iya juga sih, aku bilang gitu. Terus ya udah diputusin akhirnya bareng Bung Il. Dan sehari sebelum berangkat Bung Il ngechat aku, Sar, sebelum dalam Bung, sama nggak jadi ikut ya. Aku langsung kayak gitu lah, kayak firasat dia nggak bisa ikut nih kayaknya. Terus dia, iya Sar, aku nggak bisa ikut soalnya ternyata harus ikut pembekalan KKN. Mampus nggak tuh? Aku langsung kayak, ya gimana dong, aku cuman punya dia nih, ketika semuanya udah nggak bisa, cuman Bung Il nih satu-satunya yang bisa jadi temenku, kata aku gitu. Walaupun dari Malang Raya ada lagi di kampus lain kayak dari UB, terus dari Unisma juga, tapi kan sama-sama dari Unira, terus siapa lagi nih kalau Bung Il nggak bisa gitu. Terus ya udah deh Bung, mau gimana lagi gitu, udah terlanjur juga, udah H-1 juga, masa aku batalin, gak enak. Nama juga udah kedaftar di yang keterima seleksi pendaftaran gitu loh. Terus kayak masa aku mundur cuman karena Bung Ilhak nggak bisa, ya udah nggak apa-apa deh, walaupun
nggak kenal ya sekalian nggak kenal deh kayak gitu. Terus ya udah berangkat. Oke, sorry kepotong seperti biasa, memorinya penuh. Oke, jadi habis itu aku diantar ke, aku lupa itu KTD atau PPAB-nya Komisariat UB yang mana, aku lupa pokoknya. Terus aku di sana nunggu bentar, habis itu Bung Teo selesai materi langsung berangkat ke Malang ke komisariatnya FH UB. Habis itu yaudah nunggu lama bentar, nunggu mobil segala macam. Terus kita berangkat deh ke Tuban karena KTM-nya yang sekarang tahun ini itu di Tuban. Yaudah itu pertama kalinya aku ke Tuban. Enggak sih, mungkin pernah sekali yang ke Wali kayaknya waktu aku SMA, tapi lupa. Ya itu, terus kita ke Tuban, berangkat malam, dan itu ada 4 orang, aku, Bung Teo, Bung Raja, sama Sarina Vita. Sarina Vita dari Unisma, dari GMNI Komisariat Unisma, terus Raja itu dari FHUB, terus sama Bung Teo perwakilan cabang yang nganterin kita. Oke, berangkat lah kita. Posisinya aku cuman kenal Bung Teo tapi gak akrab-akrab banget. Sama Bung Raja sama Sarina Vita juga kenal, enggak sih, cuman pernah sekali ketemu selama kita berGMNI bareng. Terus sekali ketemu dan momennya itu kayak cepet banget juga, nggak yang kenalan akrab gitu, cuman kayak nyapa terus yaudah, itu pun lupa. Jadi waktu udah akrab aja baru tahu, oh kita dulu pernah ketemu ya gitu. Habis itu hari pertama itu udah pembukaan KTM, rencananya itu udah mau langsung berangkat, terus Bung Teo mau langsung ninggalin gitu loh. Dan karena aku cuman kenal Bung Teo walaupun gak akrab, kayak ditinggal Bung Teo, aduh masa ditinggal Bung Teo, aku sampai Bung tetap di sini tak Bung, kayak rasanya gitu. Terus tapi Bung Teo tetap ninggalin. Habis itu ya udah tinggal aku, Sarina Vita sama Bung Raja. Ya udah, kita sebagai perwakilan Malang Raya bertiga ya harus saling membantu lah. Kalau berkasku nggak lengkap ya dibantuin Sarina Vita, terus Raja. Kita juga kebetulan berkas pendaftaran yang hard file ternyata nggak lengkap punya aku sama Raja, jadi kita ya harus ngeprint lagi, sedangkan Sarina Vita udah lengkap. Dan emang Bung Teh juga pesan saling bantu, sama-sama dari Malang Raya gitu. Jadi kita emang juga cukup solid lah, kata Raja, Malang solid. Iya, itu cukup solid. Jadi abis ditinggal itu kita jadi sering komunikasi bareng bertiga, kayak cerita-cerita juga kalau udah selesai materi. Dan selama seminggu itu kita diisi materi dengan pemateri yang mantep-mantep banget. Keren DPD keren DPD Jatim. Jadi pemateri ini juga keren banget. Tapi yang paling berkesan pematerinya tuh Bung Sanana sama Pak Edi Banteng. Dan dari dua ini yang paling luar biasa Pak Edi Banteng. Kenapa ya? Karena aku bisa dibilang teman-teman tuh paham tanpa harus mencatat gitu loh. Sedangkan pemateri yang lain itu kita ada tanggung jawab untuk mencatat, kalau enggak kita akan lupa materinya gitu. Tapi materinya Pak Edi Banteng itu kita hampir nggak ada yang nyatet, tapi mereka semua inget apa yang disampaikan Pak Edi Banteng gitu. Itu sekarang itu. Jadi selama seminggu kita materi, seminggu tuh kurang lebih 5 harian doang sih, nggak full juga seminggu, soalnya kayaknya kita cuma 10 hari deh di Tuban KTM-nya itu. Jadi selama 5 hari kayaknya materi. Terus ada review segala macem, ada review yang ditulis, ada yang review yang kita presentasi. Di malam terakhir itu reviewnya presentasi, jadi kita presentasiin materi-materinya secara acak gitu. Dan aku dapet materi pers kalau nggak salah, dan itu materi penyampaian terakhir gitu loh. Dan jujur aja itu adalah materi yang paling gak aku suka, soalnya walaupun aku duduk depan aku tuh ngantuk dan emang gak mudeng dan gak tertarik gitu loh sama materi pers. Jadi sekedar tahu, sekedar nyatet tapi nggak paham gitu. Jadi dapat materi itu pun ya beberapa ya aku jawab jujur lah, kalau ditanyain nggak tahu, maaf Bung tapi nggak kecatat gitu, nggak tahu gitu. Itu itu minusnya di situ. Terus kita setelah seminggu materi, sampailah di minggu keduanya kita ansos, kita live in, kayak
dikirim ke masyarakat, tinggal bersama mereka kayak gitu loh. Terus nyari tahu masalah-masalah di masyarakat itu apa aja, terus kita bisa bantu apa dari itu gitu, solusi yang kita tawarin dari game ini apa gitu. Kita benar-benar jadi kaum marhen dan marhenis di waktu bersamaan gitu loh, nggak cuma teori tapi ada prakteknya juga. Itu sih yang aku rasain di live in KTM ini. Habis itu ya udah ya, live in dibagi 3 kelompok. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Kelompokku kebetulan kelompok 1. Buat yang mungkin kenal di Instagram sebelumnya kan tahu pasti teman-teman kelompokku siapa aja. Ya kita dikirim di Karangagung, kita dikirim di pesisir pantai Tuban, perbatasan Lamongan pas. Jadi batasnya tuh sampai bener-bener cuma jembatan doang. Jadi nyebrang jembatan itu udah Lamongan. Seperbatasan itu. Terus kelompok 2 kalau nggak salah tuh dikirim di gunung, kelompok 3 juga di gunung, cuman ada yang semi gunung sama padat penduduk gitu loh. Ada yang emang gunung banget gitu. Nah di tempatku itu ada 12 orang dari macam-macam wilayah di Jawa Timur dan Bima juga, ada yang dari Jakarta juga. Dan kebetulan aku kepisah nih sama Sarina Vita masuk kelompok 3, tapi aku sekelompok sama Raja. Jadi sama Raja aku satu kelompok. Untungnya di situ, jadi nggak yang bener-bener kepisah sendiri. Sarina Vita unggulnya dia walaupun kepisah sendiri tapi dia sekelompok sama Sarina Risa dari Jawa, dari Surabaya. Jadi Sarinanya ada berdua gitu loh. Kalau aku bener-bener Sarinanya cuma aku. Kalau kelompok 2 juga Sarinanya cuma Sarina Jihan gitu. Nah disitu kita, apa ya, aku tuh pengen ceritain banyak cuman takut memorinya kepenuhan saking banyaknya gitu. Intinya waktu itu kita dikirim ke Karangagung di bener-bener daerah pesisir pantai gitu. Abis itu awalnya kita bingung soalnya ada batasan baju, kita cuma boleh bawa 2 baju yang kita pakai sama 1 pasang baju dimasukin ke kresek. Jadi semuanya nggak ada yang bawa tas, bawa kresek semua, kresek hitam dibagiin panitia. Habis itu nggak boleh bawa alat mandi, cuman bawa sikat gigi doang. Habis itu cuman dikasih uang 20.000 sama nggak boleh bawa HP. Nah uang 20.000 ini karena waktu itu kan sebenarnya bawa uang masing-masing 20.000 gitu loh dari dompet masing-masing. Kebetulan waktu itu uangku uang 100 dan gak ada uang 20-an. Terus kata panitia, ya udah nanti aja dikasih 20.000 gitu, uangnya ditaruh aja di dompet. Terus ya udah deh, kita nggak bawa, nanti kan dikasih ya begitu. Pas mau berangkat udah bingung nih kelompokku, soalnya ada kelompokku yang dapat uang itu cuma 4 apa 5 orang gitu loh yang udah bener-bener bawa uang. Yang lain itu karena uangnya nggak ada uang pecahan 20.000, jadi ya digantungin sama panitia gitu. Ya udah nanti dikasih 20.000. Terus yaudah kita pas mau berangkat udah naik mobil, bentar nanti jangan berangkat dulu, ini belum dikasih 20.000 nih. Terus kawan aja, oh iya dicariin kayak dicariin tapi nggak dicariin juga gitu, jadi nggak ketemu. Terus kayak yaudah berangkat nanti dikasih di sana gitu. Terus ya udah deh berangkat. Sampai sana kan udah bingung, yang pun ini kita hidupnya gimana ini, makannya gimana segala macam, soalnya kan uang juga dikit. Dan karena teman-temanku bumbung semua, jadi yang paling penting dari mereka itu adalah rokok. Jadi uang yang beberapa orang yang pegang uang ini langsung dibelanjain rokok. Ya udah, tanpa mikir besok uang itu bisa dipakai makan gitu loh. Jadi ya udah, uangnya hari itu juga habis. Bingung gak tuh kita gimana bertahan hidupnya. Kemudian itu agak ada perdebatan juga karena kelompokannya. Misalnya aku sendiri, kan aku sebenarnya kelompok yang lain itu Sarinanya tetap tinggal satu rumah yang sama gitu loh sama bumbungnya. Tapi cuma aku doang yang dipisah tinggal di rumah masyarakat gitu loh, di rumah ya salah satu RW gitu. Itu agak menimbulkan, Nili nggak boleh tuh di sini aja. Kayak aku juga, aku masa dipisahin sih, kenapa nggak bareng-bareng aja, lebih nyaman gitu, karena lebih kenal jadi lebih enak aja gitu. Terus ternyata nggak bisa karena etika masyarakat juga, biar menghindari segala macam hal yang nggak diinginkan juga. Jadi aku dipisah gitu. Terus abis itu ya udah dipisah kan ya. Besoknya ada
salah satu staf desa, Bu Nunung, kesayangan kita semua, ibu kita semua, yang waktu itu malamnya tuh nganterin aku beli makan gitu buat temen-temen juga. Abis itu aku ngobrol, Bu gimana ya biar bisa ngasilin uang juga ini, soalnya aku jelasin dari ketentuannya kita nggak bawa uang segala macam gimana. Terus kata Bu Nunung, oh ya udah besok saya bantu cari kerjaan Mbak, jaga di kafe gitu. Kalau jaga di kafe nanti bisa dapet uang juga, itu punyanya BUMDes kok. Terus tapi gak tahu kalau kafe itu kesannya kayak, terus ngapain aku di sini, mending aku di Malang aja gitu kerja di kafe. Jadi harus ada, menurutku ya ada hal yang aku kerjain tapi tuh bukan pekerjaan yang biasa aku kerjain gitu loh lah. Terus ditawarin, ya udah kalau gitu di pabrik terasi Mbak gitu kalau mau ya terus oh iya Bu boleh. Terus Bu Nunung sampai ngomong gini di hari pertama kita ketemu, kamu ngapain sih Mbak ikut-ikut gini, menyedihkan banget, nggak bawa uang, nggak bawa HP, nggak bawa baju gitu. Oh ya, pokoknya intinya karena videonya kayaknya nggak bisa panjang banget gara-gara memori HP ku penuh. Intinya Bu Nunung itu bantu kita banget ya, intinya pokoknya Bu Nunung bantu kita banyak banget. Terus yaudah aku tinggal di rumah salah satu RW namanya Pak Sampuri, Bapak Mae. Iya, dan Bapak juga baik banget lah. Ya udah, poin intinya aku kayaknya harus loncat soalnya memoriku sudah tidak bisa dikendalikan. Nah, selama seminggu itu kita kerja. Aku kerja di beberapa tempat pokoknya. Aku kerja di pabrik terasi, aku ngelesi juga di pabrik terasi itu. Aku ada, kan tiap hari itu beda-beda tempat ya kalau pabrik terasi. Kalau ngelesinya tetap di hari pertama aku ngajar di pabrik terasi rumahan gitu, ngebungkus terasi, aku digaji 50.000 hari pertama itu. Hari kedua aku ngelesi, aku dapat 30.000 berdua sama Raja. Jadi Raja bagian ngelesi matematika, aku bagian ngelesi yang kayak pelajaran umum gitu, pengetahuan umum. Terus juga hari kedua aku sama Raja kayaknya gimana ya itu, aku lupa hari kedua kerjanya di mana. Terus sampai hari ketiga kita kerja di pabrik terasi. Aku yakin deh kayaknya hari ketiga tuh kita di pabrik terasi. Oh, hari kedua aku nggak kerja di tempat lain, cuma ngelesi. Hari ketiga di pabrik terasi, ngejemur gitu terasi basah, jadi agak bau memang juga soalnya masih basah. Habis itu juga ngebungkus terasi, dan karena itu berempat, aku, Bung Fauzan, Raja, sama Bung Pele, kita digaji per orang itu 10.000 sama dikasih makan. Hari pertama juga aku dikasih makan. Habis itu sorenya ngelesi lagi sama Raja, jadi selama 2 hari kita ngelesi. Terus hari ketiga udah mulai nggak kerja, hari keempat 5 itu udah mulai nggak kerja teman-teman, udah mulai fokus analisis buat tugas presentasinya juga, buat pemecahan masalahnya segala macam, permataannya. Jadi kita udah nggak terlalu banyak yang kerja. Ada yang masih ngelaut, ada yang masih ngupas rajungan, kayak Bung Aldi sampai hari terakhir pun dia masih ngupas rajungan. Terus juga udah mulai ngundangin orang-orang yang udah bantu kita selama seminggu di sana. Terus juga teman-teman udah mulai bersih-bersih nih, rapi-rapi buat persiapan pulang kayak gitu. Pokoknya pengalaman KTM ini berkesan banget. Aku terima kasih banget buat GMNI yang sudah memberi wadah untuk kita berproses, soalnya keren banget. Kalau aku nggak di sini dan nggak di GMNI, mungkin aku nggak akan ngerasain ini. Ini benar-benar udah tingkatan kayak step yang jauh di antara yang lain kayak gitu, kayak nggak semua orang bisa ngerasain itu, dan itu keren banget sih. Aku bahkan sampai rumah aku cerita ke orang rumah segala macam, mereka tuh bukan kayak ya sedih atau kasihan atau apa, dia bilang bagus itu karena nggak semua tempat nawarin kamu itu, dan bisa ngewadahin kamu itu buat bener-bener ke masyarakat, terus juga nampung masalah-masalah mereka, terus bantu ngasih solusi, dan juga memperjuangkan hak-hak mereka gitu loh. Jadi teman-teman banyak, jadi kita presentasi itu nggak cuma sekedar presentasi, tapi ngewakilin suara-suara masyarakat yang ada di situ, kayak kaum marhen gitu. Dan hari terakhir kita baru jadi seorang marhenis kataku, karena benar-benar kita baru ngewakilin suara-suara masyarakat sekitar gitu. Ya hari-hari sebelumnya kita adalah kaum marhen,
Bahkan ada tukang beca di balai desa, aku juga cerita ke beberapa temen soal ini. Dia tukang beca dan dia tinggal di sana udah lama banget, tapi sayangnya kita nggak bisa bantu apa-apa karena emang kalau kita jadi marhenis tapi kita juga seorang kaum marhen, gimana kita mau bantu mereka kalau bantu diri sendiri aja nggak bisa kan. Jadi emang solusinya kita harus memakmurkan diri sendiri dulu, baru kita bisa bantu kaum marhen gitu sebagai seorang marhenis. Itu juga yang diajarin Bung Edi Banteng dan itu bener banget Bung. Itu sih banyak banget sebenarnya mau aku ceritain, dan terima kasih. Aku selalu ngomongin sampai aku nangis kalau kalian nonton video sebelumnya soal KTM, momen kenangan KTM itu aku nangis pas penutupan waktu aku jadi MC. Padahal aku nggak penyampaian pesan dan kesan, karena seberkesan itu KTM ini dan sebaik itu orang-orang yang ada di KTM ini, termasuk satu kelompokku, bung-bungnya semuanya, Bung Aldi, Bung Fauzan, Bung Raja, Bung siapa lagi, Bung Faisal, dan bung-bung yang lain banyak banget soalnya, Bung Alan, ya pokoknya semua deh, satu kelompokku tuh bungnya baik-baik. Mereka benar-benar ngejaga aku dengan baik, tanpa, kalau kita lagi misahin aku sebagai sosok Sarina, mereka benar-benar ngejaga aku sebagai seorang perempuan gitu loh. Mereka khawatir kalau misalnya kamu udah makan, sakit aku juga dirawat, walaupun kita emang saling bantu di sana. Kalau ada yang sakit ya kita saling bantu lah, itu gitu loh. Jadi yang buat aku juga nangis waktu itu kayak ya akhirnya walaupun emang susah banget hidup seminggu itu, tapi kesannya itu loh yang buat aku kayak ya udah mau pisah ya. Oke. Sorry. Oke. Ya jadi emang mereka bener-bener memperlakukan aku kayak setara dengan mereka, itu bener-bener konsep di GMNI itu keren banget. Karena aku yakin juga yang ada di KTM itu orang-orang yang udah pengalaman organisasinya udah besar dan jauh banget, luas banget, dan mereka juga udah ngenalin GMNI dengan sangat dalam, jauh lebih dalam daripada aku. Jadi mereka udah tahu konsep kesetaraannya Bung Karno sebagai Bung dan Sarina gitu loh. Jadi benar-benar mereka nerapin itu dengan sangat baik gitu loh. Jadi gak ada tuh yang kayak udah Nelis cewek kita aja yang kerja, gak ada. Jadi kita benar-benar kerja, dia kerja aku kerja, kita sama-sama ngasilin uang, kita sama-sama, bahkan apa yang dia lakuin juga aku lakuin gitu loh. Maksudnya apa yang mereka kerjain aku kerjain juga gitu. Gak ada yang dimanja pun, kita sama-sama saling menjaga aja gitu loh. Bukan lebih manjain, enggak sih kataku. Dan mereka juga ya pokoknya the best banget lah. Terima kasih banyak, itu sih yang buat berkesan sampai sekarang. Terima kasih juga semua masyarakat Tuban, Karangagung yang emang baik banget semua. Nggak cuman aku Firan awalnya cuman orang-orang yang sering sama aku yang baik, tapi emang semuanya baik. Bahkan orang Tuban pun bilang emang orang Tuban itu sebaik itu Bu Nel, dan emang terbukti mereka tuh sebaik itu semuanya. Bu Nunung, Mae, Pak, Bapak, terus Mbak Vida, Ilmi, semuanya. Terus juga masyarakat, terus Pak Henry, terus Bu Siti, terus anak-anak kecil yang udah bantu mau dilesin sama aku sama Raja, terima kasih banyak juga. Pokoknya banyak kesan yang mendalam di KTM ini, dan semoga ini akan terus berlanjut. Jadi teman-teman kader-kader GMNI yang udah KTD juga bisa nyoba KTM dan tahu seberapa bermaknanya KTM gitu. Itu sih, soalnya ini udah panjang banget, memoriku penuh. Oke, itu sih. Kalaupun ada yang lupa aku ceritain, atau teman-teman KTM yang bareng aku mau ceritain, bisa komen di bawah. Siapa tahu aku lupa, dan kamu lupa cerita ini, ya udah sama yang cerita ya Bung. Dan Sarina Vita juga terima kasih udah jadi Sarina yang klop banget. Semua Sarina Risa, Sarina Jihan, dan bung-bungnya juga. Terima kasih. Panitia lokal juga terima kasih. Terus juga ya banyak lah. Ya semuanya pokoknya. Oke, terima kasih. Merdeka. Akhirnya lo keturutan aku buat videonya.